Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya di video kedua ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, skalar dan vektor. Kita mulai dengan pendahuluan. Kita ingat di sekolah menengah di SMP, kita pernah belajar dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang cukup dijelaskan dengan suatu bilangan saja, contohnya masa, panjang, dan waktu. Sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, bilangan dan arah. Contohnya kecepatan, perpindahan, dan gaya. Nah, kita akan mengkaji di sini struktur aljabar dari vektor dan himpunan yang merupakan anggota dari vektor. Penyajian vektor, kita ingat kembali di fisika SMP, vektor itu bisa dinyatakan seperti ini. Ini ya, jadi ada perpindahan benda terhadap arah tertentu. Kemudian kalau di matematik, vektor pada bidang ini bisa dinyatakan seperti ini, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ini kita lihat ini merupakan bentuk yang sama, ya. Jadi kita akan sajikan vektor dalam bentuk tupel, matrik baris, atau matrik kolom. Jadi kalau kita tinjau pada bidang, vektor itu bisa ditulis sebagai pasangan berurut A, B. Nah, dan ini tidak komutatif, ya, jadi A, B itu tidak sama dengan B, A. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini ya, urutan vektor ini harus berurutan seperti ini, ya, karena A di sini ini adalah unsur dari komponen sumbu X dan B ini adalah komponen dari sumbu Y. Jadi terkait dari sumbu utamanya, ya. Nah, vektor dan notasinya, vektor biasanya ditulis dengan cetak tebal atau miring. Ini dengan ada tanda panah di atasnya. Ini adalah notasi vektor. Atau bisa juga vektor itu dinyatakan seperti ini. Jadi ini adalah sumbu, maksudnya titik-titik awal dan titik akhir, pangkal dan akhir dari vektornya. Ini vektor A seperti ini, atau kita bisa tuliskan ini. Ini pangkalnya di A, ya, dan akhirnya di titik B. Kita punya vektor B seperti ini. Nah, ini vektor AB kalau kita tuliskan atau nyatakan di ruang 3. Jadi nanti di ruang dimensi 3. Jadi kalau di ruang dimensi 3 nanti AB ini menyatakan atau terdiri dari 3 komponen X, Y, Z. Kalau pada bidang di sini ini adalah terdiri dari 2 komponen X, Y. Atau biasanya ya dituliskan seperti ini kalau dinyatakan dengan urutan X, Y, Z, ya. Lebih lanjut mengenai notasi, jadi secara aljabar di R2 di bidang pasangan real berurutan seperti ini A, bisa dinyatakan sebagai pasangan berurutan seperti ini A, B, atau matrik baris ini atau matrik kolom. Nah, yang biasanya sering kita pakai itu adalah notasi tupel atau pasangan berurut seperti ini dan matrik kolom. Nah, untuk matrik baris ini jarang dipakai
pakai ya, tapi perlu diketahui. Kemudian notasi selanjutnya, nah ini kita lihat ini notasi untuk ilustrasi geometrinya ya. Jadi kita lihat ini adalah vektor V. Ini kita lihat ini titik 0,0-nya di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 horizontal, 1 vertikal. Jadi titiknya ini di 5,1. Karena dari titik asal V ini, ya kalau ini ya titik V, vektor V ini sama dengan vektor OP. Ya, kalau dari titik biasanya dinyatakan seperti ini. Ini akhirnya di P, 5 min 0 dan 1 min 0. Jadi ini sama dengan vektor 5,1. Nah, untuk yang atasnya, ini ya, ini bisa dilihat langsung ya, vektor AB. Kalau dengan memperhatikan titiknya, ini kan sama aja dengan titik B in A, ya, sama dengan B-nya 7,4, A-nya 2,3. Ya, ini akan sama dengan 5,1, atau kalau kita hitung dari ininya, perpindahannya, kita lihat dari titik A ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan dan 1 ke atas. Jadi ini sama dengan, ya ini kita ya 5 ke kanan, 1 ke atas, jadi sama dengan 5,1. Nah, sebenarnya lebih jauh kita akan lihat vektor V ini sama dengan vektor AB. Ya, karena ini sama posisi pertamanya, di posisi kedua juga mempunyai nilai komponen yang sama. Maka akibatnya kita akan punya kesamaan ini. Notasi selanjutnya, nah ini ya tadi udah disinggung berapa kali. Jadi kalau misalnya kita punya vektor V di sini dengan komponennya V1 dan V2, ini bisa dinyatakan sebagai pasangan berurut ini. Ini adalah komponen mendatarnya yang pertama, atau biasanya ini merupakan komponen pada sumbu X, kemudian komponen keduanya, komponen vertikal, itu adalah komponen pada sumbu Y. Kalau vektornya berada di bidang. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini, pasangan berurut seperti ini, atau matrik kolom. Nah, notasi selanjutnya, ini seperti ini ya, notasi vektor, bisa dengan huruf miring dengan tanda panah, atau huruf tebal, ini komponennya, ini berada pada bidang, dan masing-masing komponen ini merupakan bernilai real. Nah, ini A1 komponen pertama, komponen X berada pada sumbu X ya, pada vektor A, dan A2 adalah komponen kedua atau komponen pada sumbu Y dari vektor. Nah, dengan cara yang sama, jika kita punya vektor di ruang, di R3, ya, atau ruang berdimensi 3, maka A1 ini, A1 yang dari sini ya, ini merupakan komponen pertama atau komponen dari sumbu X pada vektor A, kemudian A2 itu adalah komponen kedua atau komponen Y dari vektor A, dan A3 adalah komponen ketiga atau komponen Z atau komponen pada sumbu Z dari vektor A. Nah, kesamaan vektor secara fisik, secara intuitif
dua atau lebih vektor dikatakan sama bila besar dan arahnya sama. Jadi seperti yang tadi ya di contoh sebelumnya, vektor A dan vektor AB itu mempunyai masing komponennya, komponen pertama sama dan komponen keduanya sama. Nah, jadi kalau kita lihat secara fisiknya, kita lihat di sini ini vektor A, vektor B, vektor C, kemudian ini pada koordinat ini juga merupakan vektor yang sama. Ya. Nah, secara geometris kita lihat ini ya, ini vektor-vektor ini yang panah merah ini merupakan vektor yang sama. Vektornya yaitu vektor 1,2 di sini ya. Jadi kita lihat vektor itu tidak bergantung pada posisinya. Nah, jadi ini secara ini ya tertulisnya teorinya, jadi kesamaan dua vektor ini memenuhi kesamaan jika dan hanya jika masing-masing komponen yang bersesuaian sama. Jadi kalau di R2 atau di bidang ini A sama dengan B jika dan hanya jika ini komponen pertamanya sama dan komponen keduanya sama. Ya. Kalau di R3 ini masing-masing komponen di pada posisi yang bersesuaian sama. Ini jadi komponen pertama ini sama, komponen keduanya sama, komponen ketiganya sama. Nah, ini penjumlahan vektor secara geometris. Jadi kita lihat secara geometris dulu. Misalkan ini kita, untuk vektor, kalau di ruang vektornya secara aljabar yang mungkin nanti akan dipelajari. Jadi vektornya itu, ruang vektor itu adalah vektor-vektor yang berasal dari titik asalnya di sini, di titik 0,0. Ya, atau pangkalnya di titik 0,0. Nah, kalau ada vektor yang lain itu adalah kesamaannya. Jadi, kenapa di sini vektor A dan vektor B ini kalau secara tunggalnya ini dituliskan dengan ini ya di titik asal. Nah, ini vektor A-nya seperti ini vektor B-nya. Kemudian ketika dijumlahkan si pangkal pada vektor B ini kita tempatkan di akhir atau di ujung vektor A. Nah, kita lihat kalau secara geometri, ini kita lihat nih, ya, ini adalah jaraknya B1, atau kalau secara geometrinya di sini ini adalah 2 ya. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kemudian di sini juga di ujungnya. Nah, di ujung vektor A ini 1, 2. Ini B1-nya sama dengan 2. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini B2-nya. Nah, dari pangkal vektor A ke akhir vektor B itu adalah penjumlahan dari vektor A plus B. Kalau secara aritmetikanya kita peroleh ini. Jadi penjumlahan vektor A plus B itu adalah menjumlahkan komponen vektor pada posisi yang sama. Nah, penjumlahan vektor ini bersifat komutatif. Nah, sifat komutatifnya kalau secara geometri kita lihat ini ya. Jadi memenuhi hukum paralelogram atau hukum jajaran genjang. Jadi penjumlahan vektor ini tidak
terpengaruh dengan posisinya. Jadi posisinya bisa dibalik atau komutatif. Vektor V, vektor V ini adalah ini ya, seperti ini. Ini dengan aturan jajaran genjang seperti ini. Ini adalah diagonal dari jajaran genjang yang dibangun oleh vektor V dan vektor W. Itu adalah V plus W. Atau dengan aturan segitiga, seperti contoh sebelumnya, vektor W-nya ini ditempatkan di ujung vektor V. Nah, ini ya, gabungan dari cara yang pertama dan kedua, kita peroleh ini. Atau di sini, vektor V, ini vektor W. Vektor W-nya kita tempatkan di pangkal vektor W ditempatkan di ujung vektor V, jadi kita peroleh ini. Atau ini sebaliknya, karena komutatif, jadi di ujung vektor V kita tempatkan pangkal dari vektor V, ya, di ujung vektor W kita tempatkan pangkal vektor V. Jadi kita peroleh ini vektor yang sama. Kemudian vektor juga, penjumlahan vektor ini bersifat asosiatif. Ya, kita lihat di sini U tambah V, ini tambah V, kemudian kita tambahkan W, kita peroleh ini. Ya, jadi kalau kita tambahkan U dan V plus, kita peroleh ini vektor W. Begitu juga kalau V ditambah W, ini seperti ini, kemudian ditambah dengan ini V tambah W, kita peroleh ini. Kemudian kalau kita tambahkan vektor U, ini U ditambah V plus W, jadi kita peroleh ini. Kita dapatkan vektor yang sama. Ya. Kita garisi ya di sini. Ini kita, ini adalah U plus V, kemudian U plus V ditambah W, di sini kita peroleh ini. Ya. Kemudian kalau di sini V plus W, jadi kita peroleh ini. Kemudian U plus V plus W, kita dapat hasil yang sama, yaitu vektor. Nah, kalau kita hitung secara aljabarnya atau ya secara aljabarnya, jadi penjumlahan vektor itu adalah menjumlahkan komponen dari vektor pada posisi yang sama. Di sini A1 plus A1 A2 ditambah B1 B2 itu adalah ini ya, A1 ditambah B1 dengan A2 tambah B2. Atau kita tuliskan dengan vektor kolom juga sama. Nah, ini adalah bukti dari sifat komutatif dari vektor. Ini dibuktikan dengan bentuk matrik kolom. Dan juga kalau penjumlahan vektor pada bidang ini bersifat asosiatif. Ini buktinya ini menggunakan notasi vektor kolom ya. Nah, kemudian ada vektor khusus yaitu vektor 0, vektor yang panjangnya 0. Secara geometris vektor ini merupakan titik. Ya, ini kalau di R2 ini adalah 0,0, kalau di R3 itu adalah 0,0,0. Nah, ini vektor 0 seperti ini, titik ya, atau ini di R3. Nah, perkalian vektor dengan skalar. Nah, misalkan ada seperti ini, kita punya ya,
kita perhatikan gambar di sini, gambar vektor B itu searah dengan vektor A. Nah, vektor B sendiri ini 5 kali dari panjang vektor A. Nah, kita lihat ini ya, ini kan sama panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita tulis vektor B itu adalah 5 kali A. Jadi skalarnya di sini 5. Untuk B sama dengan 5A. Atau sebaliknya, A itu adalah 1/5 dari vektor B. Selisih vektor secara geometris bisa kita lihat seperti ini. Misalkan kita punya vektor U dan V. Ya, ini vektor U, vektor V. Jadi kita buat minus dari vektor V. Ini arahnya ke sini ya. Kemudian kita jumlahkan. Kalau dengan jajaran genjang, dari sini kita buat vektor yang sejajar dengan vektor V. Ini ke sini. Dari vektor U kita buat vektor yang sejajar dengan vektor minus V sini, dan hasilnya itu adalah diagonalnya. Ini adalah U min V. Atau kalau dengan segitiga, ini vektor U, kemudian vektor V. Nah, U minus V berarti dari ujung vektor V ke ujung vektor U. Ini adalah vektor yang sama. Kalau komponennya, kalau misalnya kita gunakan aljabar, ini sifat geometri dengan cara geometrinya ya. Kalau aljabarnya sama ya, kita tinggal selisihkan komponen pada posisi yang bersesuaian atau posisi yang sama. Nah, ini adalah sifat aritmatika dari vektor. Ini bersifat komutatif, asosiatif, mempunyai vektor satuan, yaitu vektor 0, kemudian mempunyai balikan atau inverse, adalah minusnya. Kemudian, ya, ini bersifat asosiatif terhadap operasi skalar. Ini bersifat distributif terhadap skalar, ya, yang bersifat. Kemudian jika dikalikan dengan skalar 1 itu sama dengan dirinya sendiri. Untuk buktinya tadi kita sudah lihat untuk komutatif dan asosiatif untuk pada bidang ya, jadi sudah kita tunjukkan. Untuk kalau di R3 kita gunakan cara yang sama. Sifat yang lain juga bisa kita buktikan dengan cara yang sama. Ya, kita cukupkan materi di video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya.